Ya, setelah TikTok Shop ditutup, bagaimana sebetulnya bisa mendapatkan omset miliaran rupiah? Salah satu influencer yakni Mas Andrea Yudias nih sempat membeberkan kalau ada yang namanya fake buyer. Apa itu fake buyer? Kita akan bahas langsung bersama Mas Andrea. Selamat siang Mas, sehat? Siang, sehat-sehat. Oke, Mas mungkin langsung aja deh Mas. Fake buyer tuh apa sih Mas? Oke, sebenarnya fenomena fake buyer itu seperti pekerjaan sebenarnya. Pekerjaan yang bisa dibilang sah juga sebenarnya itu biasanya mereka itu diundang atau direkrut sama pemilik bisnis online untuk ngebantu mereka tuh membeli barang atau produk mereka di marketplace khususnya melakukan check out, tapi sebenarnya itu tidak benar-benar membeli. Orang itu kayak nggak butuh barangnya, tapi memang si pemilik bisnis online itu butuh views, butuh number of sold, sama butuh rating dan testimoni. Jadinya memakai jasa si fake buyer itu. Oke, gimana kita tahu bahwa orang ini menggunakan fake buyer atau beneran pembeli asli? Ini gimana cara bedainnya? Nah, sebenarnya kalau untuk ngebedain antara pembeli asli dan enggak, itu agak susah di-track ya. Oke. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat marketplace itu kan ada testimoni. Nah, testimoni itu kan kita juga nggak tahu mana yang emang the real customer, mana yang memang itu fake buyer. Jadi emang agak susah nge-trackingnya sih, Kak. Oke, tapi gimana sih Mas ini fake buyer ini orang-orangnya ini direkrut atau gimana sih? Direkrut, sebenarnya ada grup sendiri di sosial media juga. Biasanya dia antara itu ada agensinya atau memang langsung si pemilik bisnis online itu ngeposting job atau pekerjaan receh ini untuk fake buyer. Oke, gimana tuh perekrutannya? Jadi mereka dapat berapa gitu? Terus apa yang harus mereka lakuin, Mas? Oke, sebenarnya kalau untuk berapanya itu beda-beda tergantung dari SOW-nya masing-masing ya. Karena kan pekerjaannya ada yang cuma sekedar check out aja, ada juga yang sampai ngasih rating, ada yang ngasih sampai testimoni. Nah itu kalau misalnya range-nya itu bisa berkisar antara Rp3.000 sampai Rp5.000. Oke, keuntungannya sendiri mereka menggunakan fake buyer. Ini apa yang kemudian akan didapatkan? Kalau di marketplace itu pertama dia nggak dapet rating sama testimoni. Biasanya kalau kita belanja di marketplace itu kan butuh ngelihat dulu ya ratingnya berapa, testinya gimana orang-orang gitu kan. Itu kalau di e-commerce, kalau di fenomena yang kemarin yang live rame itu ya kita kan ngelihat dari numbers views-nya. Kelihatan yang check out pada saat live berapa. Kalau misalnya banyak orang tuh jadi ke-trigger, jadi pengen beli, jadi FOMO gitu. Jadi bisa FYP terus juga ya? Oke, ada salah satu video biasanya, waktu itu dari Cina kalau nggak salah. Mereka tuh duduk di pinggir jalan, ada tripod dan banyak handphone di sana. Apa sama seperti ini sistemnya? Kalau itu sih sebenarnya enggak, kalau itu lebih ke live. Itu kan untuk views yang banyak juga kan? Kalau untuk yang video itu yang kakak bilang sebenarnya lebih ke arah activity live biasa sih, bukan fake buyer sebenarnya. Oke. Oh itu untuk mencari penonton. Iya, kalau di Cina itu mungkin nerbi ya. Jadi dia live-nya di pinggir jalan karena emang nyari lokasi yang kawasannya itu lebih orang berada gitu, yang mampu buat belanja. Gitu. Mas mungkin ini kalau kita lihat nih banyak akun-akun gitu, brand-brand yang tiba-tiba punya omset miliaran rupiah. Mungkinkah karena fake buyer ini? Aku bisa bilang iya dan bisa bilang enggak, karena sebagai pebisnis online aku sendiri juga dulu pernah punya bisnis online shop ya. Sebenarnya suatu hal yang wajar gitu memakai fake buyer. Pakai juga Mas? Aku dulu pakai. Oh pakai fake buyer juga? aku nggak mungkin aku dulu pakai gitu ya. Cuman yang aku concern dari video aku kemarin yang ramai banget itu adalah too much aja sih, terlalu banyak menggunakan jasa fake buyer-nya sehingga menciptakan FOMO yang membuat orang-orang tuh jadi impulsive buying. Itu yang agak worry-nya, karena kalau misalnya orang itu mampu untuk belanja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya memaksakan untuk belanja jadi minjem duit gitu ya. Minjem duitnya kalau misalnya ke orang yang kita kenal sih nggak apa-apa. Cuman kalau minjem duitnya sampai ke kayak pinjaman online itu kan yang bahaya kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya kita lihat dari fake buyer kemudian pemilik online shop yang menggunakan fake buyer ini, mereka tahu dari mana ada seperti itu? Antara memang pemilik bisnis online memang sudah tahu atau dari tim marketingnya. Ada agensi khusus ya? Betul, biasanya? Biasanya ada agensinya. Oke. Mas gini lah, ini kan bayaran biasa 3.000, 5.000, kecil lah. Kok pada mau gitu Mas? Namanya juga job receh ya. Kalau misalnya kita ngelihat di grup sendiri namanya job receh. Pekerjaan yang sebenarnya sekali dilakukan selesai. Jadi ya mereka mau aja, karena biasanya satu orang itu, misalnya aku nih sebagai fake buyer, aku nggak cuma punya satu akun aja. Bisa banyak akun. Bisa banyak akun, bisa aku punya 10 akun atau bahkan sampai 100 akun pun kalau emang di profesi sebagai fake buyer punya akunnya. Oke. Kalau misalnya seorang, mungkin kita dalami fake buyer sedikit ya. Kalau kita seorang fake buyer, kemudian artinya ada tuntutan yang harus dilakukan ya, seperti check out, kemudian menonton live-nya, begitu ya. Itu berapa lama atau sampai nonton, check out, selesai? Nah, itu balik lagi ke brandnya
masing-masing yang ingin menggunakan jasanya. Ada yang nonton live harus 1 jam, bayarannya berapa, nanti plus check out bayarannya ditambah jadi berapa gitu. Oke. Beda-beda. Nah setelah check out nih Mas, ini kan mereka pasti akan dapet tuh barangnya. Mereka akan bisa mengganti uangnya gitu atau seperti gimana sih mekanismenya? Nah sebenarnya metodenya tuh ada 2 yang dipakai. Yang pertama itu biasanya menggunakan virtual account kalau misalnya di check out. Kalau virtual account itu biasanya akan tetap dibayar sama si penjualnya. Jadi si fake buyer ini akan ngelempar nomor virtual account-nya, nanti akan dibayar langsung. Tapi yang dikirim barangnya tetap ya kosong gitu. Atau cara yang kedua yang aku kemarin bilang di video juga, ternyata ada juga yang menggunakan jasa COD tapi bekerja sama dengan jasa ekspedisinya. Oke. Apakah kemudian fake buyer ini punya kerjasama khusus untuk tidak revealing hal-hal tersebut atau gimana sih untuk supaya kita tahu bahwa bisa aja kan orang bisa kayak ini gue ditipu nih malah dikasihnya kotak kosong. Menjelah jadi bumerang sendiri gitu. Sebenarnya itu nggak ada ya. Nggak ada perjanjian kalau misalnya seorang fake buyer itu perjanjian benar-benar tertulis antara si brand dan dianya, ya nggak ada sih. Itu salah satu resiko aja yang harus diterima. Tapi mungkin saya memposisikan untuk jadi fake buyer ya, coba ya. 10.000 lah taruh ya Mas ya, berarti itu live-nya lumayan lama saya jadi fake buyer. Saya punya 10 akun lah, 100.000 untuk 1 hari nih saya main. Kalau kita hitung untuk 30 hari, setiap hari saya melakukan fake buyer, bisa dapat 3 juta ya Mas ya? Betul. Lumayan ya? Lumayan banget. Padahal tertarik nih. Karena makanya aku sempat bilang juga, aku nggak merendahkan profesi fake buyer gitu, karena bagaimanapun itu profesi orang. Ada orang yang bergantung hidupnya dan pendapatannya dari sana gitu. Karena memang ada dan memang lumayan kalau dihitung ya, kalau dihitung satuan memang receh. Tapi kalau misalnya diakumulasikan tetap besar sih. Kalau tadi kan kita mengkaitkan fake buyer ini dengan TikTok Shop yang sudah tidak ada lagi ya. Apakah ini juga berlaku di sebuah shop online, portal shop online pun? Berlaku. Justru awalnya itu bukan dari yang live itu, awalnya memang dari e-commerce sebelumnya, pendahulunya itu berwarna orange, berwarna hijau. Betul. Itu memang udah ada. Oh jadi memang sejak dulu sudah ada. Tapi sebetulnya sah nggak sih Mas ada fake buyer itu? Kalau menurut aku pribadi ya itu sah-sah aja sih. Cuman aku bilang jangan berlebihan. Mungkin kalau dari sisi brand atau pelaku bisnis pengen menciptakan FOMO gitu ya marketingnya. Cuman kalau berlebihan ya itu efeknya ke orang-orang atau end usernya, konsumen itu jadi impulsif, jadi memaksakan untuk belanja. Oke, apakah ini juga berdampak pada pemalsuan produknya sendiri ketika misalnya tidak direview secara jujur, kemudian mungkin para pembelinya juga jadi ketika yang dia yang memang beli beneran gitu jadi kok katanya reviewnya bagus tapi di saya nggak bagus gitu ya. Nah itu penipuan juga, kah? Bisa dibilang penipuan, iya kalau misalnya persentase jumlah fake buyer-nya lebih besar daripada yang emang honest review-nya. Itu yang jadi permasalahan kalau menggunakan jasa fake buyer secara berlebihan. Makanya lebih baik kalau misalnya memang mau menggunakan satu produk, apalagi kayak skincare gitu ya, itu kan buat kulit, cukup hati-hati banget. Lebih baik memang tanya orang atau emang bener-bener trusted influencer yang bisa dipercaya kalau dia tuh emang bener-bener menggunakan itu dan hasilnya gimana, itu sih lebih baik daripada membaca testi. Tapi kalau ada orang yang menggunakan fake buyer ini artinya dia sudah memiliki banyak mungkin bisa dikatakan banyak uang dulu nih untuk berani mengeluarkan uang, mengirimkannya kepada fake buyer, itu kan butuh juga operasional modal yang besar. Betul, skalanya kalau misalnya kita ngelihat dari live kemarin, pasti orang-orangnya butuh modal yang besar ya. Tapi ada juga mungkin yang kelas-kelas mikro atau makronya main kecil ada juga. Cuman sekedar untuk naikin engagement, ngelihat number of sold-nya dinaikin, itu ada juga sih. Oke, baik, terima kasih Mas Andrea sudah memberikan kita insight ya kurang lebih soal fake buyer ternyata ada loh di dunia. Gambaran seperti ini berarti kita harus lebih berhati-hati juga ya terhadap satu produk yang mungkin kita inginkan kita beli, seperti apa reviewnya kita harus cek lebih detail lagi. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.